Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu jadul pandan yang super lembut. Langsung aja kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Pertama, kita campurkan dulu bahan cair. Di sini ada 100 gram margarin yang sudah saya cairkan. Saya masukkan ke dalam wadah. Campur dengan 50 gram minyak goreng. Tuangkan 90 ml santan, ini saya ambil dari 65 ml santan instan yang dicampur dengan air, dan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonannya. Di sini ada 5 butir telur, campur dengan 180 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh cake emulsifier. Saya pakai SP, bisa diganti dengan TBM atau valet. Kemudian hidupkan mixernya, naikkan kecepatannya secara bertahap sampai kecepatan yang tinggi. Mixer adonan telur ini sampai mengembang, kaku, kental, dan berjejak. Nah, seperti ini cukup, bisa kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan bahan kering sambil diayak. Masukkan 180 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena, 1 saset susu bubuk atau setara dengan 25 gram, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan ini kita ayak dulu. Ini saya masukkan secara bertahap, saya ayak sebagian dulu. Kemudian saya aduk dengan menggunakan spatula sebentar aja asal tercampur rata. Selanjutnya ayak sisa bahan kering tadi sampai habis. Kalau sudah, aduk lagi sebentar dengan menggunakan spatula. Kemudian ini akan saya lanjutkan mengaduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Ini asal tercampur rata aja ya. Kemudian kalau sudah, matikan mixernya dan ratakan lagi dengan menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, ambil 1 sendok makan adonan. Ini akan dipakai untuk membuat motif, tapi kalau nggak mau bisa di skip ya, jadi bisa polosan aja. Setelah itu kita sisihkan. Kemudian ambil campuran bahan cair tadi, aduk lagi sebentar. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan yang sudah dicampur dengan tepung. Ini ambil secukupnya aja. Jadi dengan cara dipancing seperti ini akan lebih memudahkan untuk mencampur bahan cair ke dalam adonan. Karena biasanya kalau kita masih pemula itu agak susah ya mencampurkan bahan cair ke dalam adonan, karena biasanya nggak tercampur rata. Tapi kalau pakai cara seperti ini akan lebih mudah. Tapi kalau bagi kalian yang sudah biasa, bisa langsung dituangkan aja ya. Nah, ini sudah tercampur rata, langsung aja kita tuangkan kembali ke dalam adonan telur. Kemudian ini akan saya aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Bisa juga kalian aduk dengan menggunakan spatula ya. Ini akan lebih mudah tercampur karena sudah dipancing terlebih dahulu seperti tadi. Kalau sudah, ini saya ratakan lagi dengan menggunakan spatula. Pastikan bahan cairnya tidak ada yang mengendap di bagian bawah supaya nanti bolunya itu nggak bantat. Kalau sudah, ini saya akan mencampur adonan yang buat motif dengan menggunakan pasta coklat atau secukupnya. Kalau kalian nggak mau bisa di skip ya cara ini, jadi bisa polosan aja. Kemudian langsung aja tuang adonannya ke dalam loyang tulban yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu. Setelah itu ini saya ratakan dan saya hentakkan beberapa kali untuk membuang gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan saat adonan dimixer dengan kecepatan tinggi. Dan untuk motifnya sesuai keinginan aja ya, kalau saya seperti ini. Ini saya tarik dengan menggunakan tusuk sate. Saya putar seperti ini. Langsung aja dipanggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di suhu 165 sampai 170 derajat atau dengan menggunakan api sedang selama kurang lebih 45 menit. Dan maaf karena tadi apinya saya sempat kebesaran, jadi bagian atasnya itu pecah-pecah dan retak seperti tadi ya. Kemudian langsung aja kita lepaskan dari loyang. Nah, ini dia bagian bawahnya terlihat mulus banget. Karena bagian bawahnya lebih mulus, jadi ini tidak akan saya balik. Ini akan saya jadikan di bagian atas ya. Kalau sudah, bisa langsung dipotong. Ini saya potong dalam keadaan masih hangat. Sebaiknya kalian tunggu dingin ya, tapi karena anak-anak nggak sabar, jadi langsung saya potong.
Nah, bisa dilihat bagian dalamnya seperti ini teksturnya, pori-porinya ini kelihatan halus banget ya. Selanjutnya ini akan saya potong, untuk ukurannya sesuai dengan keinginan masing-masing aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja yuk kita cobain bolunya. Ini bener-bener empuk banget, rasanya yang pasti enak. Nah, ini bisa dilihat bener-bener ini bolunya lembut banget. Terus ini wangi dari pandan dan juga gurih dari santannya, itu bener-bener cocok banget. Teksturnya juga bener-bener empuk. Nah, gimana bikinnya? Gampang banget kan? Kalian bisa coba di rumah ya. Dan ini bolunya sudah saya potong-potong semua ya. Jadi walaupun bagian atasnya tadi retak atau pecah-pecah karena apinya terlalu panas, tapi bagian dalamnya tetap bagus dan cantik seperti ini. Baik, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.